Ya, semangat pagi rekan-rekan. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan ya telah bergabung di kelas asinkronus ini ya. Ada kesempatan yang indah ini ya hari ini. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga basis data gitu ya, yang kali ini membahas mengenai model basis data relasional gitu ya. Baik, sebelum memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mempersiapkan diri dulu ya, peralatan-peralatannya, rekan-rekan. Ya, silakan ya, supaya nanti catatan-catatannya ini bisa Anda buat secara baik, gitu ya. Oke, tanpa membuang waktu, saudara-saudara, ya, agenda kita, ya ini yang pertama adalah salam dan ucapan selamat datang. Oke, ya. Ucapan selamat datang saya haturkan kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia hadir ya di mata kuliah basis data ini. Ya, harapannya adalah rekan-rekan ini bisa memahami apa yang hari ini akan kita bahas gitu ya. Nah, oke. Nah, baik. Nah, ini agar lebih lancar lagi ya, saya haturkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya. Om Swastiastu. Ya. Salam kebajikan. Ya. Oke. Baik. Rekan-rekan. Nah, untuk memperlancar kuliah kita, jangan lupa di sini ada materi yang bisa Anda akses melalui LMS ya, dan juga untuk presensi jangan lupa nanti teman-teman lewat Igrasias. Oke. Baik, ya. Selanjutnya agenda kelasnya akan seperti ini rekan-rekan. Ya. Ini ada 2 kelas ya yang hari ini akan belajar mengenai basis data ya. Oke. Nah, ya di jam 7.30 ini ya di kelas D dan 14.30 di kelas C. Baik, salam dan doa pembuka sudah saya aturkan. Oke, ya. Nah, berdoanya belum ding ya. Oke, baik. Kita berdoa dulu ya supaya nanti diberi kelancaran ya dan tidak ada suatu hal yang merintangi. Baik, berdoa dipersilakan. Baik, selesai rekan-rekan, terima kasih ya. Materi basis data pertemuan yang ketiga ya akan mencapai subcapaian, yaitu Anda diharapkan mampu mengimplementasikan model basis data ini di model relasional ya, suatu database, dan kemudian nanti kita akan memulai membahas mengenai materi ya. Ya, ini pemodelan basis datanya ya, dan yang ketiga adalah ketika Anda membutuhkan rekaman atau pengen dilihat lagi tadi Pak Jerin jelaskin apa ya, saya kok ngantuk gitu ya, atau apa namanya konsentrasinya tadi kok lupa ya, ada sesuatu hal. Nah, ini bisa Anda akses secara asinkronus melalui YouTube channel saya di Daniel Jari. Oke, kemudian yang keempat adalah diskusi, tanya jawab dan penutup. Yang kali ini secara asinkronus disajikan gitu ya. Nantinya Anda bisa chat WA ya. Nah, biasanya kan langsung gitu ya. Nah, ini menggunakan chat WA. Oke, kemudian nanti akan ditutup dengan doa dan salam penutup. Oke, rekan-rekan, ya silakan mempersiapkan diri, ya, monggo. Ya, ini saya tunggu beberapa saat. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai relational database design, ya, bagaimana caranya mengubah, gitu ya, atau mengconvert ya, dari model konsep, ya, konseptual. Nah, ini sudah punya konsep Pak, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana nih? Nanti caranya merubah ke model RDBMS. Oke. Nah, sub-subnya pembahasan kita hari ini yaitu Anda mampu mengkonversi ya konseptual bisnis ya, konseptual bisnis proses level ya, REA gitu ya, ke dalam model logical ya. Setelah dari model logical Anda ke dalam bentuk fisik ya, menggunakan
MariaDB ya. Kemudian Anda menjelaskan ya perbedaan antara model konsep ya, kemudian model logis dan model fisik ya di dalam database. Kemudian Anda mulai memasukkan transaksi-transaksinya, berlatih membangun sebuah tabel dan database gitu ya. Kemudian Anda mampu menginterpretasikan gitu ya, apa ini, kenapa harus begini gitu ya. Nah, kemudian Anda mampu menginterpretasikan itu beberapa hal, yaitu fisik ya, dan logis ya. Setelah itu Anda mampu merecognize dan mengimplementasi ya, memahami, mengenali dan sebagainya itu. Nah, yang pertama adalah database di model level, itu ada konsep, logik dan fisik ya. Kemudian ada di relasi database gitu ya. Nah, ini nanti terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait ya. Kemudian bagaimana mengkaitkannya gitu ya, dan bagaimana disebut sebagai RDBMS atau RDM ya. Kemudian ada apa saja di dalam pemodelan ini ya, apa saja nih, apakah ada kardinalitas, kemudian ada hubungan-hubungan, nama-nama hubungan tabel dan sebagainya itu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan perkuliahan kita. Oke, jangan lupa rekan-rekan. Baik ya, saya teruskan rekan-rekan ya. Jadi ketika nanti saudara-saudara ini mempelajari gitu ya, jadi dimulai dari bentuk yang konsep ya, kemudian masuk ke logis gitu ya, kemudian masuk ke physical ya. Jadi ini Pak Jerry mengajari dari konsep, kemudian masuk ke simulasinya ya, dari teori, simulasi, praktek gitu ya. Ini prinsip mengajarnya Pak Jerry begitu. Jadi silakan nanti tidak hanya pinter, diharapkan yang tidak hanya pinter teori ya, tetapi kita ngerti teorinya, ngerti konsepnya, juga ngerti penerapannya gitu ya. Oke, silahkan ya, ini mungkin hujan sudah mulai turun rintik-rintik ya rekan-rekan. Oke, tapi tidak menghalangi semangat kita ya. Nanti kalau Pak mati listrik Pak gimana Pak? Ya nanti bisa lihat di asinkronus ya. Oke, lanjut ya rekan-rekan. Baik. Nah, ini sekali lagi nanti ketika rekan-rekan ini mau mengakses ya secara sinkronus, di mana tempatnya Pak? Ya, tempatnya ada di YouTube channel. Ya, tempatnya di sana. Silahkan nanti bergabung di YouTube channelnya Pak Jerry ya. Tidak usah khawatir bagi yang ketinggalan itu. Ya. Oke. Nah, untuk nanti karena ini jadi satu dengan dengan model-model penerangan ya, atau istilahnya praktek ya. Nah, nanti rekan-rekan untuk mempermudah di kelas praktikumnya ya, silakan nanti di sini juga ada laporannya ya. Nanti kita cocokkan ketika ada di kelas praktikum ya. Jangan lupa selalu menggunakan LMS dan Yggdrasil. Oke, pemaparannya kita persiapkan ya, masuk ke materi yang lebih lebih serius lagi ya, lebih advance lagi gitu. Saya persiapkan. Silakan teman-teman juga mempersiapkan diri. Ini saya tutup dulu nanti slide ini supaya nanti tidak saling bertumpukan di layar ini ya. Oke, saya siapkan dulu materinya. Nah, di LMS saudara-saudara ini bisa mengakses di yang B ya. Jadi file yang B. Yang Anda akses adalah basis data pertemuan ke-3B rekan-rekan. Oke, ini saya close dulu ya. Oke, 4 ini. Nah, ini muncul ya rekan-rekan. Oke, ya muncul. Silakan. Ini Pak Jerry coba mempersiapkan diri. Ya, ini saya coba full screen ya. Nah, kelihatan deh. Wah, saya begini aja deh. Ya, nanti tulisannya kelihatan. Iya. Kalau saya full screen bagaimana?
jadinya ya. Tunggu dulu ya sebentar. Guys. Oke. Nah, ini adalah learning objektif kita ya. Nah, ini saya ingatkan kembali nih Pak Jerry, ingatkan lagi. Selalu mengingatkan gitu ya Pak, gitu ya. Nah, ini karena ini merupakan capaian kita. Ini yang membedakan kalau kita belajar lewat YouTube dan maksudnya YouTube orang lain ya. Nah, dengan yang kita ajarkan di kampus ini punya target jadi yang jelas gitu ya. Jadi manfaatnya adalah nanti mahasiswa memiliki pemahaman yang matang terhadap implementasi basis data ya, baik perancangan maupun pemanfaatannya ya, deskripsi mata kuliahnya ini tentang basis data ya, tujuan membekali Anda dengan pengetahuan dan konsep juga keterampilan praktek. Ya, nanti bikin ER diagram dan sebagainya ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar itu. Nah, kemudian capaian pembelajaran PMK kita itu ada 4 ya, yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab, menguasai konsep teori ya, memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional dan mampu merancang solusi bisnis. Nah, ini 4 ya. Detailnya rekan-rekan bisa membacanya sendiri. Ini sudah dipaparkan juga di kontrak-kontrak kuliah sebelumnya ya. Oke. Baik, rekan-rekan. Selanjutnya ya. Nah, ini adalah database model level kita ya. Dalam model konseptual, logical dan fisik ya. Jadi kalau kita bicara mengenai database model level ini kita bicara mengenai 3 hal ya. Oke, nanti kelihatan enggak rekan-rekan ya. Pak Seri naik di sebentar ya. Biar enggak mengganggu nanti ketika muncul tampilan saya ya. Oke. Nah, ini satu-satu ya, kalau nanti kelihatan saya dikte saja dari sini. Penjelasannya. Oke. Ya. Siapkan dulu. Ya. Nah, di model konsep ini adalah model yang merepresentasikan itu adalah realita ya dari sebuah abstraksi ya, abstraksi. Atau kemarin kalau kita lihat di terminologi data ini berarti masih berupa fakta-fakta yang dikumpulin gitu ya. Tetapi di dalam model database ini sudah merupakan yang model yang konsep ya, sudah jadi ya. Fakta-fakta itu sudah mulai Anda terkonsep ya. Tapi dalam bentuk abstraksi di sini sifatnya. Ya. Nah, ini contohnya adalah sudah ada mungkin ada ini sudah terrelasi ke sini, nanti akan relasi ke sini. Sudah punya gambaran ya. Ya. Nah, ini adalah secara independen ya, ini akan tergantung kepada hardware dan software ya, independen tapi sifatnya ya. Dan independen juga dari model-model logical ya, terus saja ya, karena memang belum sampai di logical. Nah, kemudian di model logical ya, ini model yang nanti merepresentasikan ini sudah nanti naik lagi di dalam reality ya, format ya, yang nantinya sudah dalam model database yang khusus ya, particular database model. Contohnya adalah relational dan object oriented ya. Ini kenapa kok muncul object oriented Pak? Ya karena ngetrennya di situ sekarang ini. Nah masih juga menggunakan independen bebas dari hardware maupun software, masih belum ditentukan softwarenya apa, hardwarenya seperti apa belum. Namun dia sudah mulai tergantung kepada pemilihan dari logical model tipe ya. Model logiknya seperti apa gitu ya. Nah, nanti ini teman-teman harusnya nanti mengetahui dari model yang tidak normal, model normal 1, 2, 3 gitu ya. Ini sudah nanti akan muncul di sini, kemudian ada pola hubungan, kardinalitas juga harus muncul di sini. Nah, baru kemudian setelah dinyatakan dia nanti normal gitu, baru masuk ke apa yang disebut sebagai fisik ya. Nah, ini create dari specifically for particular database ya, software package ya. Jadi ini sudah menggunakan hardware dan software yang dipilih nantinya ya. Jadi model fisik itu adalah terakhir ya. Jadi sebelum Anda masuk membuat database di nanti MySQL ya, tentu saja ini harus Anda lewati dulu di langkah-langkahnya ya, jangan langsung nongol gitu ya. Nah, nanti dari mana itu gitu ya. Oke, nanti namanya jadi Aldino ya. Ya, alhamdulillah dia nongol gitu ya. Nah, ini kan repot. Ya, tiba-tiba kok
nongol itu dari mana itu asal usulnya gitu. Baik, lanjut rekan-rekan ya. Nah, oke. Nah, di dalam relasi database model ini kalau kita lihat ini asal usulnya dari mana Pak gitu ya. Ini dari Mr. Code ya di tahun 69, ini masih dalam suasana perang dunia ya. Nah, ini dia menciptakan ini ya. Kemudian dia punya pengalaman juga sebagai pilot ya. Kemudian bekerja di IBM sepertinya ya. Sebelum itu ke Inggris ya. Nah, ini Mr. Code ini orang Inggris ya. Oke, terus ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai relational model ya, ini based on-nya adalah serangkaian teori ya. Artinya ketika Anda tadi seperti yang Pak Jerry bilang, ketika Anda bisa membuat sesuatu dasarnya dari teori dulu ya. Kemudian dia masuk ke logiknya ya. Supaya apa? Ini well formalized ya. Nah, ketika nanti teori dan praktek yang itu sama, itu Anda mampu di sini ya memprediksikan behaviornya, bisa diprediksi ya. Tingkah laku dari aplikasi kita bisa diprediksi. Oke. Ketika kita bicara mengenai relational database gitu ya, selalu terdiri dari tabel ya. Tabelnya itu tidak berdiri sendiri tetapi terrelasi ya. Nah, di situ tulisnya that are linked together ya via use primary and foreign key. Berarti di sana nanti ada istilah yang baru bagi Anda mungkin, yaitu istilah primer dan foreign key ya. Nah, foreign key ini ya Anda nanti sendiri ya. Foreign key ini berarti dia nanti akan merupakan tabel primer tetapi di tabel lain dan sifatnya sama dengan tabel yang akan direlasikan ya di tabel utama. Jadi yang direlasikan sebagai foreign key itu nanti adalah salah satu nama fieldnya ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, in table a primary key from different table ya that has pushed into the table to create a link ya between the two tables. Oke, lanjut dulu. Seperti apa Pak gitu ya. Nah, kita bicara mengenai RDM ya. Saya pindah dulu supaya nggak nutupi teorinya. Oke. Ya. Nah, kita bicara mengenai RDM. Nah, lebih lanjut. Nah, itu jelas. Kalau kita bicara mengenai tabel itu selalu ada baris dan kolom, saudara-saudara ya. Jangan lupa baris dan kolom. Baris di mana, kolom di mana? Ya, besok ini tanyakan secara sinkronus. Oh ya, ini baris di mana, kolom di mana. Nah, kalau nggak ngerti kan repot ini ya. Ternyata terbalik-balik konsepnya, jadi repot. Nah, tapi di sini sudah dijelaskan ya, row or called the table extension or tuple ya. Nah, row ini ya bisa juga dipanggil sebagai table extension atau tuple ya. Nah, nanti ada nama lainnya lagi ya, tapi ini saya tanyakan aja langsung gitu ya. Oke. Nah, kemudian kolom itu di dalam tabel bisa dinamakan sebagai skema atau table intention ya. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, oke, jadi lanjut dulu ini ya. Yang penting ketika kita bicara mengenai tabel pasti ada kolom dan baris. Nah, ini dia, saudara-saudara ya. Contoh ya, ini adalah contoh foreign key ya, pemanfaatan foreign key di dalam sebuah relasi tabel ya. Relasi tabel, ada dua relasi tabel di sana. Saya besarkan biar lebih gede. Nah, di situ ada cell ID, date, amount, and sales person ya. Di warna merah ini. Nah, berarti di sales person ID kalau misalkan itu kita namakan sebagai sales ya,
di tabel yang kedua yang di bawah itu, maka dia di sana menjadi menjadi dia primary key di sana ya, posisinya jadi primary key. Nah, untuk nanti bisa jadi RDBM atau RDM, maka dia harus dihubungkan. Cara menghubungkannya adalah kita membentuk satu bit lagi ya, yang susunannya, strukturnya sama dengan yang akan dihubungkan ya. Itu menjadi nomor yang kedua. Misalkan mau ngitung mountnya ya, mountnya berapa ini gitu ya. Nah, maka strukturnya dari salesperson ya juga sama. Kalau namanya sih lain tidak apa-apa ya, namanya salesperson ID, di situ cuma salesperson ya, ID-nya nggak ada Pak, yang benar begitu ya. Kalau nanti namanya salesperson ID dan salesperson ID, nah itu nanti kalau sebagai latihan awal mula tidak apa-apa. Tapi begitu nanti itu sudah Anda mulai meningkat pemahamannya, itu diganti saja. Tapi strukturnya sama ya, struktur tipe datanya sama. Oke, kan? Tipe datanya yang sama gitu ya. Ya ini Pak sini aja dulu. Contohnya seperti itu. Pahami dulu. Ya ini saya siapkan slide selanjutnya, rekan-rekan. Oke. Nah ini prinsip-prinsip dari relasi model. Ini ada prinsipnya Pak. Gitu. Ada dong. Kalau nanti nggak punya prinsip, nah ini terombang-ambing begitu ya. Wah nanti Anda bingung, ilmu eksakta kok seperti ilmu itu Pak gitu. Ilmu dongeng Pak gitu. Kadang begini, kadang begitu. Nah, di dalam RDM ya, Relational Database Model, ada prinsip-prinsip yang teman-teman harus penuhi. Ya, yaitu tentang entitas. Ya, entitas itu apa gitu ya. Ya, besok kita bahas ya. Nah, kita ini kenalin dulu ya. Bahasa-bahasa asing yang silahkan direkam ya. Entitas itu apa ya Pak gitu ya. Nah, entitas integrity ya, atau integritas entity. Nah, apakah entity itu sebenarnya kalau kita samakan itu sama dengan apa yang disebut sebagai record ya, apa yang Anda tulis atau isinya sebuah tabel gitu ya dalam database. Nah, primary key a table must not contain null value. Tidak boleh, kalau primary key tidak boleh sifatnya null ya, null value, tidak boleh kosong sifatnya ya. Dan harus menjamin sebuah entitas yang sifatnya unix, itu adalah sifat dari primary key. Kemudian ada referential integrity ya, berarti ini kita ngomong soal foreign key di sini ya. Nah, itu di situ adalah binull ya, bedanya di situ. Satunya not null, yang satu ini boleh null ya. Dan match exactly a value for primary key in the table from which was posted ya. Seperti yang tadi Pak Jerry bilang, ini sifatnya harus sama dengan yang ada di nanti dihubungkan di tabel primernya ya. Kemudian one fact ya, dan one place. Fakta itu di sini adalah hubungan ya, kandidat key ya, ini ada latihan menciptakan kandidat key ya, ini nanti latihan-latihan seperti itu ya. With another attribute value ya. Nah, fact are found ya in the extensional data ya, jadi fakta itu ya, nanti fakta atau istilahnya kemarin kita sebut sebagai data itu sendiri gitu ya. Nanti ketika Anda menghubungkan, dia harus ada dalam sebuah kandidat gitu ya. Oke, nanti teman-teman harusnya bisa menciptakan kandidat gitu ya. Nah ini contoh, nabrak enggak ini contohnya. Oke, nabrak tapi pindah dulu ya. Nah, oke, saya coba pindah. Nah ini adalah referensi untuk integritas ya. Ini cara menentukan foreign key ya. Oke.
Nah, lihat di situ ya, salesperson ya, nanti kan ada salesperson ID ya. Itu dia sebagai di tabel sale dan sales ya. Lihat di sini sale dan salesperson ya. Berarti di salesperson ID itu dia sebagai primary key. Tetapi di tabel sale ya, penjualan, salesperson itu menjadi foreign key. Nah, itu ya. Nah, kenapa begitu Pak? Ya supaya bisa dihubungkan saudara-saudara. Kalau nggak begitu nanti tidak terjadi hubungan di sana ya. Hubungan tabelnya tidak ada. Begitu. Oke, ini tipe datanya sama loh ya. Kalau nama tabelnya beda tidak apa-apa. Bisa. Nah, di sini tadi ada berkaitan dengan satu fakta ya. Kemudian satu tempat gitu ya. Nah, sini ada fakta lain, satu fakta multiple place gitu ya. Kok tempatnya beda Pak? Nah, ini contohnya adalah misalkan ini satu tabel ini gitu ya, nanti dihasilkan dari hubungan dari primary key. Seolah-olah tabel ini nanti akan jadi satu. Sebenarnya dia merupakan hubungan dari tabel lain ya. Oke, saya lihat dulu Pak. Oke, baik. Nah, ini kita lihat ya, larangan-larangan seperti apa Pak? Gitu ya. Ini adalah multiple fakta gitu ya, di dalam satu tempat ya. Nah, ini sebenarnya sama ya seperti yang tadi ya, penjelasannya adalah ini kok ada juga faktanya ini berlain-lainan Pak, tetapi nanti kita akan hubungkan, setelah hubungan itu dia muncul tabel baru ya, isinya itu sebenarnya hubungan dari tabel lain gitu ya. Misalkan employee ID dari tabel apa, nama dari tabel apa ya, office-nya di tabel apa, degree-nya dari tabel apa ya, pendidikannya ini dari tabel apa ya. Ini masing-masing dari mana-mana kemudian membentuk satu tabel ya, dari relasi. Bisa dong ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar dulu. Tadi setelah melihat ini kita belajar mengenai mengkonvert ya. Caranya konsep korelasi gimana Pak? Langkah yang pertama yaitu create ya, separate table ya. Jadi Anda harus meng-create banyak tabel, intinya begitu ya. Yang nantinya harus ada entitasnya. Jangan sampai bikin tabel kok gak ada entitasnya gitu ya. Dan nanti isinya apa dong gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus ada isinya, entitasnya, isinya gitu ya, tabelnya. Nah, nanti Anda juga mengenal istilah atribut gitu ya, atribut tipe data dan sebagainya gitu ya, instance ya, macam-macam di sini. Nah, ini pahami dulu secara gampang ya, ini nggak usah saya terlalu baca banyak-banyak, nanti mumet sirai ya. Jadi intinya yang pertama cara mengkonversinya adalah Anda bikin banyak tabel. Ya, tabel itu cara bikinnya gimana Pak? Tabel ingat isinya cuma baris dan kolom, ya toh? Nah, untuk membentuk baris dan kolom kita butuh yang namanya atribut. Nah, begitu. Atribut selalu terkait dengan tipe data. Pegang dulu ilmunya ya. Selalu begitu ya. Kemudian langkah 2 sampai 4-nya yaitu Anda mulai mendetailkan ya. Apa saja yang terlibat ya. Nah, relasinya ini munculnya ke sini ya. Oh, ternyata tadi ya, ini bisa direlasikan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah Anda mampu mengenali redundansi data dan load data. Ya, ini yang paling penting. Ya, kemudian bicara mengenai kardinalitas. Ya, nanti lebih dalam. Di sini sudah disinggung dulu. Nah, kardinalitasnya seperti apa, Pak? Gitu ya. Relasinya seperti apa? Satu ke banyak, banyak ke satu, ya gitu. Oke, nah ini lebih dalam lagi. Oke ya. Ini cara mengkonversinya, relationship conversion. Ya. Jadi pindah dulu. Ini nutupi tulisannya ya. Oke rekan-rekan. Iya. Nah ini tentukan maksimum kardinalitasnya ya. Secara umum itu satu ya, dinamai dia satu. Satu itu artinya ya satu ya. Kemudian nanti yang ke selanjutnya itu adalah n ya.
N ini, ya ini biasanya menciptakan redundansi di dalam model konsep seperti ini ya. Nah, tetapi nanti ini dalam pola hubungan ini adanya terjadi ketika belum program loh ya, jangan sampai salah loh. Ini masih di dalam konsep dan logical ya, ini adanya di situ. Jangan sampai nanti muncul di fisik ya. Ya, tapi nanti ketika kita menggunakan workbench itu biasanya otomatis dia muncul sih, ya, otomatis aja. Oke, ya ini pola hubungannya ini bisa tergambar nanti di logic dulu aja. Ya, jadi satu itu menunjukkan satu tabel yang tidak ada redundannya, n itu dia banyak artinya. Bisa juga pengulangan dari banyak tabel, bahkan redundan dari tabel itu sendiri ya. Oke, nah kemudian ada minimum kardinalitas. Minimumnya juga satu, gitu ya. Satu ke satu nanti bacanya gitu, satu ke banyak gitu. Jadi minimumnya kardinalitas adalah satu juga. Ya. Oke. Nah ini nanti kita diskusi lebih lanjut. Angka yang selanjutnya, Anda silakan nanti membuat tabel ya yang memiliki potensi untuk banyak hubungan. Ada many to many relationship ya, conceptual model. Banyak hubungannya ya. Many to many conceptual model ya. Nah, ini tabel nanti. Nah, ini sebaiknya nanti Pak Jerry akan, ini harus latihan ya. Nanti buat ya. Kemudian nanti kita mau identifikasi apakah 0 ke n ya, 0 ke n, 0 ke n, 1 ke n gitu ya. Atau 0 ke n ya berarti enggak ada hubungan tapi itu banyak gitu ya. Kemudian 0 ke n ke 1 ke n ya, 1 ke n gitu ya. One to one, one to many, many to one ya, non to non gitu ya. Tapi sebenarnya kalau non to non enggak ada ya. Ngapain gitu ya non to non gitu. Ya, oke. Ini pola hubungannya disebut seperti itu ya. Biasakan ini dulu, satu ke banyak, n itu banyak artinya ya. 0 itu berarti tidak ada gitu. Atau tidak ada tabel lanjutan gitu ya. Ya udah tabelnya itu sendiri ya, gitu ya. Diri sendiri. Kemudian rekan-rekan harus membuat tabel ya, ingat di situ yang merepresentasikan sebuah kardinalitas relationship di sana ya. Sudah ada nilai primary key-nya, sudah ada ditentukan primary-nya, kandidat key-nya sudah ketemu ya. Nah kemudian Anda juga mulai menentukan foreign key-nya gitu ya. Nah ini nanti akan ketemu yang namanya persoalan, yaitu persoalan redundan itu di sini ya. Kok gitu Pak? Ya iya dong ya. Tidak apa-apa ya. Namanya kita membuat segala sesuatunya itu tidak langsung harus bagus gitu ya. Justru Anda latihan dari banyak persoalan ini ya, nanti banyak redundan di sini. Nah, tugasmu Anda nanti akan mengeliminasi redundan itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari many to many, rekan-rekan ya, relationship many to many. Jadi kita dulu. Nanti ada banyak contoh di situ. Ya. Nah, ini kalau ketutupan silakan Anda mengaksesnya di LMS materinya rekan-rekan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh many to many relationship ya. Di sini ada nama murid ya, nama student ya. Kemudian name, address itu dari tabel student ya. Kemudian ada kondisional di situ one to n ya, one to many, many one to many ya, mengikuti course. Nah, lihat di situ Anda ketika menciptakan relationship, ingat ilmunya course to student jelas tidak boleh, tidak bisa ini ya, prohibited ya. Violation ini ya. Nanti Anda hubungkan dia nggak bisa. Kenapa? Karena beda tipe data. Ingat, harusnya seperti ini. Ya. Yang boleh seperti apa, Pak? Nah, lihat di sini. Ya. Oke. Nah, lihat primary key yang uniknya ya. Primary key unik di satu tabel akan menjadi foreign key di tabel lain ketika nanti akan dibaca ya. Coba contoh yang kelihatan. Nah. Jadi nanti ketika Anda menghubungkan gitu ya, cari dulu primary key, tentukan primary key yang mana gitu ya. Kemudian nah,
cara lihatnya gimana Pak? Lihat dong. Nah, isiannya, recordnya ya, dilihat dulu. Nah, yang paling unik ini gimana ini? Nah, course gitu ya. Nah, ini sama ini course ini. Ya, ini bisa jadi hubungan di sana ya, primary dan foreign key. Oke? Jangan sampai bingung. Nanti kita latihan deh ya, langsung tapi ya. Nah, kemudian kita merelasikan ya, mengkonversikan relasi ini. Oke. Pak, saya pindah dulu biar tidak begitu ya. Iya. Ini adalah langkah yang ketiga ya. Nah, Anda sudah mengerti kardinalitas ya. Sudah ngerti ya, sudah ada dua entity ya, yang secara konsep gitu ya, itu berbeda tempat gitu ya, dan akan gitu ya, digabungkan ya, atau dicari hubungannya. Oke. Langkahnya adalah Anda bikin primary key gitu ya. Kemudian di tempat lain gitu ya, Anda akan membuat foreign key-nya gitu ya. Oke. Nah, ini ada warningnya di sini. Jangan bikin primary semua ya. Primary ya. Ya jangan. Harusnya ada primary dan foreign ya, bukan primary ke primary. Nanti menghasilkan redundant data. Oke. Nah, ini singkatnya seperti itu. Nah, ini lihat di sini ya. Nah, ini ada tanda bintang rekan-rekan. Di sana ada tanda bintang. Primary itu artinya ya. Nah, ini jangan dibikin semuanya primary ya. Nanti malah ini menciptakan redundant tabel itu sendiri ya. Jangan. Ya, yang benar adalah primary itu foreign key ya. Nah, terus ini ya, langkah yang keempat gitu ya. Oke. Post foreign key into one-to-one entity table. Ya, silakan untuk menghindari redundant. Nah, oke. Nah, primary itu primary tidak boleh ini. Perhatikan, kalau ada tanda bintang di sana primary berarti artinya primary itu primary tidak boleh. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini primary itu primary ya, tanda bintangnya di sana. Jangan ya. Oke, lanjut aja dulu cepet ya. Nah, ini masih primary itu primary. Oke. Nah, ini lanjut dulu aja langsung ya. Ini penjelasannya biar cepat. Nah, nanti akan ada banyak hubungan seperti ini rekan-rekan. Ya, banyak hubungan gitu ya. Secara konsep itu seperti ini nantinya. Dan secara konseptual ya. Jadi nanti rekan-rekan akan berlatih membuat ini ya, dari konsep menuju logikal. Caranya begini. Nanti ada hubungan pola kardinalitas ya. 0 ke 1 ya, 0 ke 1, 0 ke 1 ya. Di sini ada bayar untuk ya. Kemudian diizinkan untuk, wah ini ya, ini ada apa namanya, kondisional ya. Oke. Kemudian ada checkpoint di sini ya. Nah, nanti kita akan membuat ini latihan. Nanti sebelum kita membuat ke dalam bentuk database sesungguhnya ya, kita ini dulu ya, harus dijalani. Oke. Nah, ini nanti kita latihan. Nah, nanti kalau sudah jadi ya seperti ini ya formatnya, diagram format, kemudian grammar format gitu ya. Grammar format itu pseudo ya, pseudonya muncul ya, jadi lengkap sekali di sini ya. Kemudian nanti kita akan membuat tabelnya di database gitu, jadi sudah benar ini ya. Untuk normal ketiga ya sudah boleh dipasangkan gitu ya. Ini tempatnya begini, jadi cara menempatkannya gitu, dari format ya, ada kondisional di sana, kemudian ke pseudo,
pseudo lari ke relasi tabel, ya, atau tabel yang sudah ternormalisasi. Oke, nanti ini perlu latihan, ya. Nah, yang paling penting ini sudah dalam bentuk separated tabel, ya. Lihat di sini tabelnya ada tabel inventory dan sales. Ini nanti kita bikin ini, saudara. Tapi ya, kita bikin di sana. Oke. Nah, ketika Anda mau membuat dia dalam bentuk multiple place, ya Anda fixing dulu, ya. Ada beberapa pertanyaan di sana, ya. Apakah yang perlu nantinya dimultiplekan, gitu ya? Apa saja yang perlu dimultiplekan, gitu ya? Nah, nanti ada teknik yang disebut sebagai reverse engineer. Nah, tapi ini mungkin minggu depan aja. Apa itu? Karena topiknya lain, nanti sedikit beda, gitu ya. Oke, Bapak Jerry lihat yang bawahnya dulu aja. Nanti jadinya seperti apa sih Pak, gitu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita mau fixingkan, gitu ya. Jadi tabel yang berbeda, ya. Nah, ini kita punya tabel employee dan departemen. Ingat di sana yang primary yang di mana? Nah, silakan dilihat mana yang kandidat key-nya, ya, mana yang bisa dihubungkan. Nah, ini kalau mau dipecah tabelnya, ini biasanya adalah bentuk yang satu, ini adalah bentuk yang tidak normal. Kalau nanti kita belajar itu, gitu ya, kemudian kita mulai memfixkan, kita memecahkan tabel. Ini tabelnya harus dipecah-pecah atau dikelompokkan, ya. Ya, ini dipecah-pecah ke dalam tabel sendiri-sendiri, yang menurut fungsinya, gitu ya. Ini biasanya adalah bentuk normal ke 1 dan 2, ya. Bentuk normal 1 itu biasanya satu tabel, gitu ya, utuh. Nanti dipecah ke dalam bentuk normal 2, bentuk normal ketiga, gitu ya. Kemudian dicari kardinalitasnya, gitu ya. Setelah itu dicari pola hubungannya, kemudian kita hubungkan. Nah, baru kita bikin di database-nya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, rekan-rekan. Jadi tidak langsung nongol, gitu ya. Nah, oke, ini Pak saya coba ganti slide dulu. Ya. Oke. Skip. Ya, ini kita masuk ke sesi diskusinya, ya. Nah, sesi diskusi hari ini nanti pertanyaan bisa dilewatkan di grup WA dulu sementara ini, ya. Karena kita bertemu secara asinkronus, gitu ya. Jadi, oke. Nah, tentu saja nanti akan ada banyak pertanyaan terkait dengan pembuatan tabel, pasti itu. Nah, nanti untuk yang pertama ini akan kita contoh-contohkan. Jadi pertama teman-teman akan ngikuti dulu, gitu ya, sesi diskusinya. Ngikuti dulu aja. Nanti kita bikin seperti itu dulu. Baru paham. Setelah paham, baru rekan-rekan ini setelah paham baru kita kembangkan, ya. Setelah paham baru kembangkan, gitu ya. Jangan sampai nanti rekan-rekan kita lepas, gitu ya, kita bingung, ya. Jangan. Oke, demikian rekan-rekan, ya, yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan ditangkap dulu, kemudian nanti kita diskusi lebih lanjut, gitu ya. Oke. Baik rekan-rekan, ya, ini saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini, dan terima kasih, ya, sudah menyempatkan diri untuk bergabung di kelas saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.